Kamu pernah kepikiran nggak, kenapa dalam sejarah kampusmu hampir tidak pernah sekalipun dipimpin oleh rektor perempuan? Ada memang beberapa kampus di mana perempuan pernah mencalonkan diri menjadi rektor. Tapi banyak sekali kampus yang bahkan perempuan mencalonkan diri menjadi rektor itu bisa dipastikan sangat jarang terjadi. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Ada kemungkinan kultur subordinasi gender masih cukup kuat dalam pemilihan rektor di kampusmu itu. Kali ini kita nggak membahas tentang kenapa rektormu nggak pernah perempuan, tapi kita akan kupas salah satu bentuk diskriminasi gender yang kita kenal sebagai subordinasi. Yuk pahami persoalan ini di semester panjang. Siapa tahu ngerti masalah ini bisa jadi awal yang baik untuk berubah. Let's go. Subordinasi berasal dari kata sub yang artinya di bawah. Dalam konteks gender, ini berarti menempatkan satu gender di bawah yang lainnya secara budaya, sosial, politik, bahkan struktural. Contohnya kayak gini, perempuan selalu dianggap sebagai pendamping laki-laki, bukan sebagai partner yang setara. Laki-laki dianggap sebagai satu-satunya pihak yang harus ambil keputusan besar, entah di kampus, di keluarga, di organisasi. Perempuan pintar biasanya cuma dianggap membantu, bukan mengatur. Hal-hal semacam ini lama-lama menjadikan peran perempuan hanya sebagai pelengkap. Bukan karena nggak mampu, tapi karena sistem sosial menempatkannya seperti itu. Subordinasi gender punya dampak cukup besar. Pertama, perempuan sering kehilangan ruang untuk berkembang. Bukan karena nggak mampu, tapi karena nggak diberi kesempatan. Dianggap nggak cocok untuk jadi pemimpin, ilmuwan, atau pengambil keputusan yang besar. Kedua, laki-laki pun bisa dirugikan. Mereka dipaksa selalu kuat, harus jadi penanggung jawab utama. Kalau ada laki-laki ingin menjadi ayah yang mengurusi anak di rumah, maka laki-laki itu biasanya akan dicap sebagai laki-laki yang gagal. Sayangnya, semua ini kadang dibungkus dengan dalih kodrat atau tradisi. Padahal itu hasil dari konstruksi sosial yang mestinya kita bisa ubah. Apa yang bisa kita ubah? Pertama, pahami bahwa peran itu fleksibel seharusnya. Bukan cuma laki-laki yang bisa jadi pemimpin. Bukan juga cuma perempuan yang bisa merawat. Selain itu, jangan normalisasi ketimpangan. Kata-kata seperti perempuan cukup di balik layar atau cowok harus dominan, itu harus kita challenge. Hal lain, akuilah kemampuan seseorang, bukan karena gendernya. Kalau dia cerdas, ya akui saja dia cerdas. Nggak peduli dia laki-laki atau perempuan. Nah, ada beberapa langkah kecil agar kita bisa mulai menghindari dan mengurangi subordinasi. Pertama, evaluasi bahasa sehari-hari kita. Hindari tuh komentar yang menyudutkan salah satu gender sebagai pihak yang lebih rendah. Dua, dukung peran setara. Kalau ada teman perempuan yang ingin jadi ketua organisasi, support aja. Kalau ada teman laki-laki ingin bicara tentang emosi, mental health, nggak apa-apa, sah-sah saja. Tiga, bangun ruang diskusi yang terbuka. Jangan takut bicara soal ketimpangan. Semakin dibahas, semakin terbuka peluang untuk berubah. Kalau kamu pernah melihat subordinasi gender terjadi di sekitarmu, bagaimana kamu menyikapinya? Tulis di kolom komentar ya, kita perlu banyak ruang untuk bicara. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini, karena setiap langkah kecil menuju kesetaraan akan memiliki dampak yang besar. Subordinasi bukan hanya merugikan gender, tapi merugikan kita semua, karena menutup potensi, membatasi ruang gerak,
dan menanamkan rasa rendah diri yang tidak perlu. Bukan soal siapa di atas dan siapa di bawah, tapi bagaimana kita bisa berdiri sejajar dan saling menguatkan. Sampai jumpa di video berikutnya.